Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hani Oktarina dengan NIM 0306222095. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai teknik analisis data penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Yuk simak videonya ya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis serta mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Menurut Sugiono, pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel secara acak, menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, karakteristik penelitian kuantitatif. Ada beberapa karakteristik dari penelitian kuantitatif. 1. Objektivitas. Penelitian kuantitatif menekankan pengumpulan data yang tidak dipengaruhi oleh peneliti, sehingga hasil yang diperoleh bersifat objektif. 2. Pengukuran. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diukur secara konkret, biasanya dalam bentuk angka atau skor. 3. Penggunaan statistik. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. 4. Prediktif. Pendekatan ini berfokus pada menghasilkan hasil yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku atau fenomena di masa depan. Selanjutnya, jenis data dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, data dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama berdasarkan karakteristik dan tingkat pengukuran. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis data tersebut. Yang pertama, data nominal. Merupakan data kategori yang tidak memiliki urutan atau tingkatan tertentu, contohnya jenis kelamin, agama, atau warna. Data ini hanya digunakan untuk mengelompokkan dan tidak dapat diukur secara numerik. Yang kedua, data ordinal. Merupakan data kategori yang memiliki urutan atau tingkatan tertentu tetapi tidak memiliki jarak yang tetap antara kategori, contoh tingkat pendidikan atau peringkat dalam kompetisi. Meskipun ada urutan, perbedaan antara kategori tidak dapat diukur secara tepat. Yang ketiga, data interval. Merupakan data kuantitatif yang memiliki jarak tetap antara nilai-nilai tetapi tidak memiliki nilai nol absolut. Contoh, suhu dalam derajat Celcius atau Fahrenheit. Dalam data interval, perbedaan antara nilai dapat dihitung, tetapi rasio antar nilai tidak dapat ditentukan karena tidak ada titik nol yang menunjukkan ketiadaan. Yang keempat, data rasio. Merupakan data kuantitatif yang memiliki semua karakteristik data interval serta memiliki nilai nol absolut. Contoh, berat badan, tinggi badan, atau pendapatan. Data rasio memungkinkan perhitungan rasio antar nilai sehingga dapat dikatakan bahwa satu nilai 2 kali lebih besar daripada nilai lainnya. Selanjutnya, teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif yang biasa digunakan adalah analisis statistik. Biasanya, analisis ini terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu A. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data penelitian dalam bentuk angka-angka untuk memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas tentang suatu gejala, keadaan, atau peristiwa sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Analisis data yang tergolong statistik deskriptif terdiri dari tabel, grafik, mean, median, modus, pengukuran variasi data, dan teknik statistik lain yang bertujuan hanya mengetahui gambaran atau kecenderungan data tanpa bermaksud melakukan generalisasi. Menurut Supardi, ia menjelaskan mengenai ruang lingkup kajian statistik deskriptif, yaitu A. Penyajian data dalam bentuk tabel seperti tabel tunggal, tabel kontingensi, maupun tabel distribusi frekuensi.
B. Penyajian data dalam bentuk grafik seperti diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram pencar, diagram peta, diagram simbol, maupun diagram yang disajikan dari tabel distribusi frekuensi, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan ogive. C. Ukuran nilai pusat dan letak seperti min, median, modus, varian, simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil. D. Ukuran dispersi atau simpangan seperti jangkauan atau rentang, rata simpangan, variansi, dan simpangan baku. E. Model distribusi data yaitu kemencengan dan keruncingan kurva distribusi. F. Angka indeks. G. Time series atau deret waktu atau data berkala. B. Statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang mempelajari atau membuat cara untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif sampel penelitian. Penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data sampel penelitian disebut generalisasi atau induksi. Supardi menjelaskan ruang lingkup kajian statistik inferensial yaitu A. Uji persyaratan analisis seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji kelinearan, dan uji multikolinearitas. B. Uji hipotesis asosiasi seperti uji korelasi, uji regresi, uji analisis jalur, dan uji kanonikal. C. Uji hipotesis komparasi seperti uji T, uji beda dua kelompok data, uji Taket, analisis varian, analisis kovarian, multivarian analisis varian, dan multivarian analisis covariance. Secara umum, metode inferensial meliputi A. Uji T, merupakan metode untuk membuat perbandingan rata-rata antara dua kelompok dan mengetahui perbedaan satu sama lain. B. ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA merupakan analisis statistik atau pengujian untuk mengetahui sejauh mana dua atau lebih kelompok berbeda satu sama lain. Analisis ini termasuk statistik parametrik dan teknik analisis multivariate. C. Analisis regresi merupakan metode pengolahan dan analisis data kuantitatif untuk menentukan sejauh mana variabel independen tertentu mempengaruhi variabel dependen. D. Analisis faktor. Analisis faktor, juga dikenal sebagai analisis multivarian, adalah metode yang mengurangi jumlah variabel yang saling berkorelasi menjadi jumlah faktor yang lebih kecil. Selanjutnya, tahapan analisis data dalam penelitian kuantitatif. Ada beberapa tahapan-tahapan utama dalam analisis data kuantitatif. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah langkah awal dalam analisis data kuantitatif. Data dikumpulkan menggunakan berbagai teknik seperti survei, eksperimen, wawancara terstruktur, atau analisis dokumen. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif antara lain survei, eksperimen, observasi terstruktur, dan analisis dokumen. 2. Pembersihan dan validasi data. Beberapa langkah dalam pembersihan dan validasi data meliputi deteksi kesalahan input, menghapus data duplikat, menangani nilai yang hilang, memeriksa konsistensi data. 3. Pemilihan teknik analisis yang sesuai. Beberapa teknik analisis data kuantitatif yang sering digunakan adalah analisis deskriptif, analisis inferensial, analisis regresi, dan uji hipotesis. 4. Interpretasi hasil. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam interpretasi hasil, yaitu membaca dan memahami hasil statistik, mengaitkan hasil dengan teori yang relevan, menganalisis keterbatasan penelitian, dan menyarankan penelitian lanjutan. Selanjutnya, alat dan perangkat lunak dalam analisis kuantitatif. Alat analisis kuantitatif adalah perangkat atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif. Alat-alat ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang kompleks dengan lebih efisien dan akurat. Ada beberapa alat dan perangkat lunak yang digunakan dalam analisis kuantitatif, yaitu Statistical Package for the Social Science atau SPSS, Microsoft Excel, R dan RStudio, eViews.
Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai teknik analisis data penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.